Halo bos, menjelang liburan kalian pengen beli PS. Enaknya beli PS3, PS4 atau PS5? Oh ya, sebelum dimulai di sini disclaimer dulu ya, kalau ini pendapat saya. Jadi kalau ada yang nggak sesuai, ya silakan komen aja di bawah supaya bisa berdiskusi bareng. Oke, di sini untuk jawaban yang paling simple, ya tentunya silakan kalau uang kalian cukup langsung lompat aja ke PS5. Udah, ini worth it parah ini. Mulai dari sticknya, ini pengalaman bermain sangat menyenangkan, perfect lah. Nggak bakal nyesel kalian beli PS5 ini. Nah, tapi kalau misalnya budget kalian cukup buat beli PS3 atau mungkin hanya cukup buat beli PS4, oke, inilah fungsi dari video ini. Sebelum beli PS3, kalian harus perhatikan ini. Karena grafik game zaman sekarang itu cukup bagus-bagus. Entah kalian nonton di YouTube atau merasakan langsung gamenya itu udah ketinggalan ya memang PS3 ini itu. Jadi dari segi grafik ya dibilang sih ya masih cukup untuk ukuran PS3, apalagi harganya cuma sejutaan. Aku nggak bilang jelek loh ya di sini. Saya cuma bilang cukup. Gamenya memang ada banyak game PS3 itu, tapi nggak semua game itu grafiknya kayak GTA 5, terus Watch Dogs, terus The Last of Us ya namanya aja PS3 keluaran 2006 gitu. Untuk resolusi kebanyakannya di 720, kalau di XMB atau di menu utama itu dia bisa 1080, tapi kalau masuk ke game biasanya pasti turun lagi ke 720. Tapi yang menarik dari PS3 ini itu karena dia udah ada wifi, jadi dia bisa terkonek internet, kalian bisa browsing sama buka YouTube di PS3 ini itu udah bisa. Terus pengisian gamenya juga gampang, bisa diisi sendiri. Sama satu lagi, kalau kalian suka nonton film atau videonya itu kalian kirimin ke PS3, kalian nonton di TV itu udah puas itu ya, resolusi 1080 itu masih oke. Jadi intinya sebelum kalian beli PS3 ini, kalian perhatikan dulu gamenya. Kalau misalnya kalian nggak suka dengan game-game yang ada di PS3, ya jangan dibeli. Percuma kan kalian beli tapi nanti PS-nya nggak kepake kan ya, mubazir gitu. Mending disimpan aja duitnya, kita nonton yang kalau kita dapatkan dengan beli PS4. Nah, yang perlu diperhatikan sebelum kalian beli PS4 ini, harganya. Kalian pastikan harganya itu jangan lebih setengah dari harga PS5. Kenapa kok saya bisa bilang begitu? Karena PS5 ini tuh bisa ngelibas game PS4, sedangkan PS4 nggak bisa ngelibas game PS5. Jadi kalian beli PS5 ini tuh udah termasuk include beli PS4 juga kalian. Lebih hemat ya, lebih hemat storage juga. Apalagi yang rumahnya sempit tuh, nggak bisa beli barang banyak-banyak. Ya cukup satu aja PS5. Misalnya harga PS5 ini 8 juta, terus PS4 harganya 4 juta. Ya itu sih masih oke lah ya beli PS4. Karena menurut saya kalau lebih dari setengah kayaknya agak kurang worth it deh. Lihat aja tuh, PS4 masih pakai hard disk. Terus nggak bisa ngelibas game PS5, performa di bawah PS5. Kalau dibandingkan dengan PS5 itu jauh. PS5 udah pakai SSD, terus RAM-nya 16 GB, bisa grafik 4K dan 8K, terus sticknya juga lebih enak. Dan yang paling penting bisa ngelibas game PS4. Kalian beli PS5 ini ya udah termasuk beli PS4 juga kalian. Makanya kalau menurut saya di sini itu lebih baik kalau beli PS4 jangan lebih dari setengahnya. Itu menurut pendapat saya ya. Tapi mungkin ada yang protes juga. Ya kan kalau aku belinya PS4 kan beda lagi bro. Kan gamenya itu jauh lebih murah daripada PS5 yang pakai game ori. Ya kalau itu sih memang ada benernya juga. Dan saya cukup setuju dengan jawaban itu. Bahkan sekarang nih ya, God of War Ragnarok itu jalan di PS4 hand bro. User PS4 ori mungkin bisa iri kali ya, karena kan harganya itu ya nggak bisa dibilang murah juga game ori PS4. Jadi kalau dimendingin sama PS4 hand, ya ini memang perlu dipertimbangin lagi ya teman-teman. Karena gamenya jauh lebih murah. Terus hand yang sekarang itu ternyata udah banyak yang stabil ya, nggak kayak hand di awal-awal dulu. Tapi tetap sih, hand ada kelemahannya, yaitu dia nggak bisa main online karena bukan pakai firmware yang tertinggi. Terus dari segi game PS4 sama PS5 ini tuh masih transisi mungkin ya, masih mirip-mirip. Contohnya kayak God of War Ragnarok, PS4 ada, PS5 ada, meskipun ada perbedaan grafik dan performa. Paling nggak PS4 masih kebagian bos, jadi masih bisa main, nggak perlu upgrade beli PS5 mahal-mahal.
Resident Evil 4 Remake besok di 2023 ini masih kebagian. Kalau game-game yang lain saya kurang tahu ya, karena nggak terlalu ngikutin gitu. Terus untuk kedepannya apakah masih kebagian terus nih? Resident Evil 4 Remake kan masih kebagian tuh PS4. Ya lebih aman sih memang beli PS5 ya. Kalau misalnya kalian ngincernya itu game-game baru, itu udah pasti aman ini, pasti kebagian. PS4 bisa saja nanti ya ditinggalkan perlahan ya. Dan untuk fitur online saya rasa PS4 memang masih dapat. Kan di PS4 itu ada game-game online-nya ya, kayak Apex Legends, Fortnite, PUBG, Genshin Impact. Di PS4 memang masih ada. Jadi intinya PS4 ini masih worth it dibeli, dengan catatan harganya jangan lebih dari setengah harga PS5 ini. Perbandingannya tadi udah saya jelasin ya. Kalau kalian penasaran perbedaan PS4 Ori dengan PS4 Hand, silahkan cek video saya sebelumnya, linknya tak taruh di deskripsi. Terus kita lanjut ke PS5. PS5 ini kan mahal banget ini. Terus gamenya juga mahal banget. Apakah masih worth it dibeli? Atau mungkin mending beli PS4 aja, kan PS4 masih ada game-game barunya kan? Jawab itu sih saya agak bingung ya. Tapi saya akan coba mempermudah. Kira-kira kalian beli PS itu ngarepnya apa sih? Kalau kalian misalnya ngarepnya itu game baru, FPS stabil, grafik bisa 4K, ya jelas wajib PS5. FPS-nya stabil, lancar, dibuat main online, bahkan dibuat live streaming pun ini masih cukup mumpuni. Terus untuk TV-nya gimana? PS5 kan udah 4K, bahkan sampai 8K tuh. Kira-kira TV Full HD biasa masih bisa nggak untuk PS5? Ya memang masih bisa, tapi tentu hasilnya tidak semaksimal spesifikasi yang ada di PS5 ini. Kan PS5 ini bisa grafik 4K, bisa 8K juga, dipasang di TV Full HD. Ya gambarnya ikutan Full HD, nggak bakal ikutan 4K. Jadi kalau ngejar TV untuk spesifikasi PS5 memang agak berat sih menurutku ya. Udah beli PS-nya mahal, TV-nya harus mahal pula. Oke, saya rasa itu aja untuk video kali ini. Sorry kalau videonya kurang memuaskan. Intinya sih sesuaikan dengan kebutuhan. Tapi kalau saya pribadi sih memang lebih condong ke PS5 ini ya. Karena memang kalau udah pernah nyicipin PS5, nyoba PS4 atau PS3 itu udah kayak gimana gitu. Tapi kalau misalnya kalian belum pernah beli PS, atau pernah memainkan PS4 dan PS3 ini, ya silakan perhatikan poin tadi ya. Oke, itu aja. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Saya pamit undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.